Saya sebagai orang yang bayar pajak, saya rela kok misalkan nih anak-anak yang keluarga miskin ekstrim itu disekolahkan di asrama, dibayar 60 juta per tahun, saya rela. Tapi benar-benar anak-anak itu yang mendapatkan manfaat. Insight. Saudara, pemerintah melalui Kementerian Sosial resmi meluncurkan sekolah rakyat yang ditujukan untuk anak-anak miskin hingga miskin ekstrim di Indonesia. Kami juga bertanya kepada pemerhati pendidikan, apa saja yang harus diperhatikan pemerintah agar program sekolah rakyat berjalan efektif. Mas Doni, sekolah rakyat program pemerintah untuk anak-anak miskin hingga miskin ekstrim ini sudah berjalan tahap pertama. Menurut Anda ini langkah tepat nggak sebenarnya? Kalau saya melihat bahwa target sasarannya itu adalah untuk anak-anak miskin dan ekstrim miskin yang benar-benar ya, kebijakan ini menurut saya sangat tepat. Mengapa? Karena kalau anak-anak ini masuk di sekolah reguler, itu pasti dia tidak akan bisa belajar dengan baik. Karena dalam gambaran saya yang miskin dan miskin ekstrim atau status sosial ekonomi yang paling bawah di desil 1-2, itu semestinya orang-orang yang misalkan nih anak-anak jalanan, anak-anak pemulung gelandangan yang tidurnya di gerobak, yang nggak mungkin mereka masuk ke sekolah lalu balik lagi ke gerobak untuk belajar. Maka harus disediakan sekolah berasrama yang memungkinkan mereka belajar dengan lebih baik. Kita tidak melihat gelandangan ada di jalanan, itu bisa jadi indikator kalau program ini sukses sebenarnya. Iya dong. Kalau saya prinsipnya jelas. Anak-anak yang mengemis, mengamen, menggelandang, bekerja untuk orang tuanya, bahkan dimanipulasi oleh orang tuanya untuk meminta-minta. Mereka yang menjadi manusia perak yang di sini banyak banget itu kan banyak anak-anak sekolah. Siapa yang ngurusin itu? Itu kan Departemen Sosial. Belum lagi kalau nanti di Kemensos sendiri pendataannya kacau. Kalau pendataannya kacau, anak-anak yang akan masuk di sekolah-sekolah rakyat itu bukan anak-anak yang menjadi target sasaran mau dientaskan kemiskinan. Bukan yang miskin ekstrim. Bukan yang miskin ekstrim. Potensi salah sasaran. Potensi salah sasaran. Seperti kemarin saya lihat di TV ya, kita kan ada bahasa-bahasa tertentu ya. Kok yang hadir di sana orang tuanya ayam-ayam aja, tampaknya ya sepertinya sejahtera. Memang kita nggak bisa melihat dari kondisi fisiknya aja ya. Tetapi memang perlu diperhatikan. Jangan sampai Kemensos salah data, sehingga justru anak-anak yang gelandangan, pemulung, yang miskin, yang terlempar di jalanan, yang kalau negara tidak hadir, itu malah tidak bisa masuk ke sana. Oke. Itu yang menjadi persoalan besar nanti. Mas Doni, ada juga tadi poin yang Anda katakan ini bisa jadi menimbulkan ketidakadilan. Pertama, ketidakadilan itu akan terjadi ketika sama-sama anak Indonesia, sama-sama punya akses. Bahkan sekarang ini anak-anak dari keluarga yang bukan desil 1-2 pun mereka kesulitan untuk menyekolahkan anak-anaknya. Bagaimana pemerintah daerah seluruh Indonesia mengusahakan agar setiap anak apapun kondisinya bisa masuk sekolah gratis minimal SD dan SMP. Bukan malah membuat sekolah yang sifatnya elitis seperti sekolah rakyat seperti ini. Tentu sekolah rakyat seperti ini sangat dibutuhkan, tadi seperti saya bilang, asal benar-benar target sasarannya jelas, data-datanya valid sehingga itu tidak dimanipulasi. Insight.